Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang sedang menantikan jadwal pendaftaran dan seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, terkait dengan informasi pendaftaran dan seleksi P3K 2024, itu adalah satu hal yang sedang dinantikan dan itu segera akan diwujudkan oleh pemerintah. Namun sebelumnya, Bapak Ibu honorer wajib tahu informasi terbaru mengenai apa yang disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan satu janji untuk seluruh tenaga honorer yang segera akan dapat NIP di tahun 2024 tahun ini, asalkan memenuhi syarat mutlak ini. Nah, tentunya syarat mutlak tersebut adalah satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh honorer agar tidak was-was nantinya ya, dan terus tidak khawatir tentang nasibnya dengan sudah mengetahui syarat mutlak ini. Ditegaskan bahwa jika tidak, maka harapan pupus. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, apa kira-kira syarat mutlak tersebut yang diwajibkan oleh pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi? Mari simak informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. lengkongayobanung.com. Pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024 tahun ini sebentar lagi akan terrealisasikan. Meski demikian, pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K ini harus melalui seleksi terlebih dahulu dan hal ini telah ditegaskan secara langsung oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Adapun seleksi yang dimaksud ya yaitu untuk memastikan honorer ya. Seleksi yang akan dilakukan atau diikuti oleh tenaga honorer nantinya untuk bisa diangkat menjadi P3K adalah tes atau seleksi formalitas. Sebelumnya perlu diketahui juga bahwa nantinya tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K, baik P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Walau sesuai dengan pernyataan bahwa belum dirancang bagaimana mekanismenya P3K paruh waktu. Dengan harapan seluruh honorer diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Dan hal ini juga oleh Ketua Honorer ya Pak Ekowi mengatakan bahwa mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu skemanya itu belum ada. Semoga saja nantinya semua para honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh. Meski demikian, Menpan RB mengatakan bahwa nantinya tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Kalau kita berpatokan pada anggaran daerah, berarti Pemda lah yang nantinya akan menentukan nasib honorer ini menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun menjelaskan perbedaan pengangkatan P3K tenaga honorer ya atau tenaga honorer menjadi P3K ini baik paruh waktu. Jadi satu kuncinya yaitu bagi daerah yang belum memiliki kemampuan keuangan standby di paruh waktu. Sedangkan bagi daerah yang sudah cukup keuangannya pasti diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ujar Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pan RB dikutip Ayo Bandung dari YouTube Kompas TV pada Selasa 13 Agustus 2024 beberapa hari yang lalu. Selain itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengatakan bahwa 100% tenaga honorer yang telah terdata di database Badan Kepegawaian Negara akan diangkat menjadi P3K. Itu adalah satu hal yang membuat seluruh honorer semakin gembira, terutama yang telah terdaftar di database BKN. Menpan RB pun berjanji bahwa seluruh tenaga honorer tersebut pasti dapat NIP. Jadi bagi yang penuh waktu dan paruh waktu
2,3 juta tadi, baik penuh waktu atau paruh waktu, pasti dapat NIP, ujar Anas selaku Menpan RB. Ingat satu catatan Bapak Ibu bahwa jumlah honorer 2,3 tersebut adalah jumlah honorer terdata database BKN pada tahun 2022, yaitu sebelum diautkan data honorer yang sudah berhasil lolos menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Tetapi sisanya yang telah terverifikasi dan tervalidasi adalah 1,7 juta sekian. Lalu, satu pertanyaan yang perlu diketahui oleh seluruh honorer. Apa saja syarat yang harus dilalui selain tes CASN 2024 yang disebut hanya formalitas? Tentu itulah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Jadi pemerintah memiliki satu syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K. Di mana syarat mutlak tersebut yang wajib dipenuhi oleh tenaga honorer jika ingin diangkat menjadi P3K ini tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, yaitu tepatnya termaktub di dalam pasal 66 Undang-Undang ASN 2023. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut berisi penataan tenaga honorer, termasuk verifikasi, kemudian validasi. Seterusnya akan ada pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Itu sudah disampaikan Bapak Ibu ya dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Syarat mutlak yang harus dipenuhi tenaga honorer agar bisa menjadi P3K adalah wajib lolos verifikasi, wajib lolos validasi pada database Badan Kepegawaian Negara atau di database BKN. Itu syarat mutlak Bapak Ibu ya. Sebagaimana disampaikan bahwa ada syarat mutlak bagi honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Dengan demikian, jika tenaga honorer tidak memenuhi syarat di atas, maka harapannya untuk jadi seorang aparatur sipil negara akan pupus. Nah tentunya Bapak Ibu honorer yang telah memenuhi syarat ini bergembira oleh karena ada sukacita pengangkatan dengan semua memenuhi syarat sebagaimana telah disampaikan, yaitu lolos verifikasi, lolos validasi data BKN, dan tentunya bagi honorer yang telah terdaftar database BKN 2022 wajib memiliki SPTJM, di mana SPTJM tersebut atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu adalah sebagai bukti sah atau sebagai bukti resmi bahwa honorer itu benar-benar akurat ya, artinya tidak diragukan keberadaannya, tidak diragukan datanya ya, bahkan semua nantinya yang merupakan haknya itu akan dituntaskan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasi mengenai apa yang disampaikan oleh Menpan RB yang menjadi syarat mutlak bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.